Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, marilah kita belajar kembali setelah kita libur semester 1. Marilah kita lanjutkan pembelajaran kita di semester 2. Adapun sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut percaya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lanjut, setelah kita berdoa, Bapak mengingatkan kembali pengetahuan kalian tentang COVID-19, mengingatkan hidup bersih, jaga kesehatan, tetap melaksanakan protokol kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan, Jangan terlalu sering keluar rumah apabila tidak terlalu penting, ya. Apabila kalian keluar rumah dan sangat mendesak harus keluar rumah, maka gunakanlah masker dan jaga jarak. Setelah pulang ke rumah, cepat-cepat ganti pakaian dan mandi, Itu untuk menjaga keluarga kita, tetangga-tetangga kita, saudara kita semua. Nah, itu pencegahan dari pihak kita. Semoga bencana Covid ini cepat selesai. Adapun tujuan skenario pembelajaran kali ini, kalian akan disajikan YouTube dan praktek langsung dari Bapak, Lihat videonya, pelajari, semoga dengan video ini akan lebih paham kalian dalam mempelajari bab ini, Itu saja pembukaan dari Bapak, saksikan videonya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita mempelajari tentang DNS. Alangkah baiknya kita mengingat kembali pembelajaran yang sebelumnya di pertemuan 1 ini, untuk membahas tentang IP address. Jadi IP address ini sangat penting, sangat penting karena dengan IP address ini, DNS akan berjalan. Makanya IP address-nya diingatkan dari awal, kita harus mengatur IP address, dengan tujuan IP address itu adalah sebagai IP public, IP yang memang secara internasional tidak ada yang sama. Nah, itu untuk internet nanti yang sungguhan. Sedangkan ini adalah kita berjalan di virtual, Jadi nanti kalau kita punya IP public, IP ini harus IP public, yang akan kita jadikan internet, domainnya. Apa sih Pak domainnya itu? Tujuannya. Jadi DNS itu sebenarnya adalah, seperti ilustrasinya itu kalian punya handphone. Handphone itu ada nomor, nomor dari operator. Dan Bapak yakin se-Indonesia nomor dari operator itu tidak ada yang sama. Nah, itulah mirip dengan seperti itu IP public. Jadi tidak ada yang sama IP public itu se-dunia itu. Nah, nomor handphone pun tidak ada yang sama. Nah, DNS itu fungsinya, kalau kalian di handphone, tidak mungkin zaman sekarang orang mengingat semua nomor telepon, Jangankan nomor telepon orang lain, kadang nomor telepon kita sendiri aja lupa. Makanya digantilah dengan nama. Jadi ada pergantian dari nomor ke nama. Coba kalian daftarkan, lihat. Kalau zaman dulu, Telkom itu tidak bisa dikasih nama telepon rumah, jadi nomor semua, jadi kita tidak bisa. Makanya ada buku telepon zaman dulu. Kalau sekarang nggak laku buku telepon. Kenapa? Karena nomor bisa diganti oleh nama. Itulah tujuan dari DNS. Jadi dari IP yang IP-nya IP public itu diganti dengan nama.
Contoh, kalian mau buka Google, kalian tinggal ganti www.google.com. Nah, Google-nya itu yang disebut dengan domain name, ya, nama domain. Awalnya itu IP. IP awalnya yang paling terkenal Google itu adalah 8.8.8.8. Jadi 8-nya sebanyak berapa kali? Ya, 8-nya itu sebanyak 4 kali. Ya, itu sebenarnya, ya. Jadi Bapak ingatkan kembali supaya kalian paham, tujuan dari IP public itu adalah IP yang tidak ada samanya sedunia. Ya. Nah, kemudian kalau udah ngerti tentang IP public, ya, baru kita masuk ke IP biasa. Sekarang kita pakai IP biasa dulu, ya. Kita atur IP-nya, ya. Kita atur IP-nya. Tuh, Bapak akan keluar dulu nih, ya. Bentar. Ya. Lihat fokus ke sini, ya. Jadi perintah awalnya kita adalah dengan mode teks, ya, nano /etc tekan kemudian tab, ya, net, kemudian tab. Jadi nggak usah diketik semua, ya. Nanti isinya kalian lihat ada interface, ya. Jadi ada interface di sini, ya. Bapak sambil tulis-tulis, ya. Kalian bisa nulis. Ini, ya, pakainya interface. Jadi ketik interface, ya. Ketik interface. In aja ketiknya, ya. Jadi Bapak ulangi ini, ya. Nano, ya. Ini nano /etc/network/interface. Jadi kemudian tekan tab di keyboard, kemudian network tekan net, kemudian tab, kemudian ketik internet, ya, interface, ya. Nah, kalau udah seperti ini udah harus tidak boleh salah satu huruf pun, tidak boleh salah satu huruf pun yang kalian ketik. Kemudian kalian enter, ya. Kemudian kalian enter. Nah, setelah nanti di enter, ya, tadi enter, nah muncullah seperti ini, ya. Nah, ini settingan awal, ini Bapak jelaskan itu settingan awalnya. Jadi ini tidak bisa dirubah, ya. Ini loopback adalah alamat asli internet yang itu 172.0.1. Ini IP bawaan dari semua alat, ya. Dari laptop itu 172.0.0.1, ya. Itu loopback. Loopback itu adalah alamat dia sendiri supaya dia kenal dirinya sendiri, ya. Jadi kalau laptop itu dia punya IP bawaan dia sendiri, ya, yang itu harus ada semua sama, ya. Kalau ini tidak ada, otomatis semua jaringan tidak jalan. Jadi kalau loopbacknya dimatiin nih, ya, di sininya tidak dijalankan, auto low-nya dihilangkan, ya, internet apapun tidak bisa terhubung, ya. Ya. Jadi sistem tidak akan bisa masuk ke dalam jaringan. Ya, sebenarnya loopback ini mirip komputer kalau orang itu adalah orang gila yang nama dia sendiri tidak apa. Jadi harus nama dia sendiri. Jadi 172 itu nama dia sendiri. Jadi kalau orang yang tidak ingat nama dia sendiri kan orang gila. Kalau orang gila gimana Pak bisa komunikasi? Gak bakal bisa nyambung. Ya, itu loopback. Jadi loopback
feedback itu wajib ada. Jadi kalau ininya dihapus nih 2 baris, semua tidak akan bisa terkoneksi ke jaringan internet maupun bukan, ya. Yang kita atur adalah yang kedua, yang ini, ya. Yang kedua ini kita atur, yaitu the Vimery network interface ini nanti diatur di bawah. Ini awalnya seperti ini, kita hapus, kita ganti isinya, ya, dengan standar isian untuk mengatur IP address, ya. Tuh, ya. Jadi awalnya kita ganti, ya. Nah, ini ya, dari auto eth, ya. Kita mulai. Dihapus 2 baris bawah aja, ya. Nah, ini kalau nggak dihapus silahkan, ya. Di sini dihapus karena ETH0-nya kita butuh, ya, kita ganti dengan auto, ya. Auto ETH0. Kemudian IP ETH0 inet static kita ganti, yang tadinya DHCP kita ganti static. Apa itu static? Ya, static itu manual. Kalau DHCP tadi otomatis kayak HP kalian. Kalau kalian wifi-an itu sudah pasti adalah inet DHCP. Kalau static berarti diketik satu-satu. Anak TKJ harus pintar mengatur, ya, yang namanya IP static, ya. Tidak harus manual terus. Manual itu dikasih namanya DHCP. Nah, yang pertama diketik kita adalah address. Ingat, penulisan tidak boleh ada yang salah satu huruf pun. Address double D, kemudian double S. Address, ya, boleh di tab seperti ini supaya agak jauh. Bapak bikinnya 10, 20, 30, kemudian 40. Nah, kemudian netmark ini yang wajib 2 ini, ya. Netmark-nya kelas C 2, netmark tulisannya, ya, 255. Ini udah diajarkan kenapa harus 255 waktu kita di kelas 10, ya. 255-nya ini kelas C, ya. Kelas C 255-nya ada 3, 0-nya 1. Yang ke bawahnya tidak wajib, ya, silakan. Ini Bapak hanya melengkapi aja. Berarti 10, 20, kemudian titik 1, titik 10, 20, 30, ya, 30-nya harus 0 berarti, ya. Kemudian boleh broadcast. Nanti kalau error kita rubah, kita jangan pakai yang ini. Terus broadcast-nya tulisannya broadcast. Di sini tidak bisa di tab, ya, karena ini sudah layar edit. Layar edit ini tidak bisa di tab. Yang di tab itu yang perintah di luar, karena filenya sudah ada. Broadcast-nya berarti 10, 20, 30, kemudian 255 terakhir. Kemudian kalau udah, ya, disimpan. Perhatikan ada yang salah enggak. Nanti kalau ada yang salah tulisan dia error, ya. Gitu. Kemudian kalau udah disimpan, ya, Ctrl X, kemudian Y, ya. Ctrl X, ya. Simpan, Ctrl X, ya. Ctrl X, kemudian Y, kemudian tekan enter. Nah, kemudian kita restart /etc init.d,
networking restart. Kalau ada done itu berarti berhasil. Nah, saya tulisan done. Hati-hati ya, jadi Bapak kasih tahu dulu. Jadi kalau ada done, ya, ini done-nya nih. Kalau ada done seperti ini, ya, ini done-nya, garis bawahi. Jadi ada done seperti ini tandanya berhasil. Jadi kalau kalian udah restart kemudian berhasil, ya, ini tanda buktinya, ya. Tuh. Untuk membuktikan lagi, kita menggunakan adalah if config, ya, if config. Tuh, ketik if config. Nah, di if config ini tanda berhasilnya di mana? Nah, tanda berhasil di if config ini pun ada, ya. Jadi kalian harus lihat if config. Nih, di sini sudah ada inet addr, ya. Ini ya 10, 20, 30, 40. Jadi IP address kita ini adalah broadcast-nya, kemudian ini netmark-nya, ya. Itu tandanya berhasil. Tadi yang Bapak bilang loopback ini. Jadi kalau tidak ada ini, nih loopback nih, komputer tidak bisa berkomunikasi keluar. Ini adalah nama dia sendiri, udah bawaan dari sana. Jadi loopback ini udah standar seperti ini. Semua alat komputer yang terhubung ke internet harus punya loopback 127.0.0.1. Makanya IP ini udah permanen, tidak bisa diganti, ya, semua. Berarti artinya yang lainnya tidak bisa pakai ini karena ini udah bawaan dia, ya. Cukup sekian dari Bapak. Semoga pengaturan IP address ini di pertemuan pertama bisa kalian tambah mengerti tentang IP address. Yang selanjutnya nanti akan kita bahas DNS, ya. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.